Ya, shalom semuanya, shalom anak-anak Tuhan. Pagi hari yang indah bagi kita menghadap hadirat Tuhan, kita menghadap apa yang Tuhan hendak sampaikan dari isi hatinya kepada umatnya pada zaman ini. Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau yang ada Tuhan saat ini di hadapan kami. Engkau yang berbicara Tuhan, untuk memberi Tuhan dorongan, kekuatan, pengharapan di dalam Engkau yang tidak pernah mengecewakan. Karena penyertaan-Mu Tuhan, itu cukup bagi kami ya Tuhan. Hadirat-Mu itu cukup bagi kami. Nyatakan Tuhan, apa yang hendak Kau katakan Tuhan. Untuk kami terus melangkah di dalam Engkau. Mengerti dan melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami jalan tidak terantuk Tuhan. Kami percaya bahwa Kau utus malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah. Dalam nama Yesus Kristus Engkau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Menjadi pipa corong-Mu Tuhan. Pada saat ini dan menghadapi era ke depan ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus. Terima kasih di mana umat-Mu boleh berhimpun dan memandang kepadamu Tuhan. Di tengah kondisi dunia yang tidak memberikan harapan kepada kami. Tapi hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Dan saudara kekasih, minggu demi minggu kita terus di dalam online. Kita tahu kondisi keadaan dunia. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesaya 61 ya, tetap kita membaca ini karena tema ini adalah tema tahunan Tuhan. Di mana kuasa kebangkitan Kristus itu yang mentransformasi ya saudara. Untuk kita ada di dalam Dia. Karena firman Tuhan katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ya saudara, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala itu ganti abu. Minyak untuk pesta, ganti kain kabun. Nyanyikanlah puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ya saudara, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya saudara, semangat yang pudar. Bila kita memuji Tuhan, bila kita menyembah Tuhan, bila kita mendengarkan pujian-pujian kepada Dia pengagungan, saudara, hati ini akan jadi tentram. Ya. Transformasi dari Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita, saudara-saudara kekasih. Jadi kita jangan pernah di tengah keadaan orang mengalami ketakutan. Mereka bukan mati karena COVID, tapi mati karena ketakutan. Ketakutan yang membuat imun mereka itu terus turun ya saudara. Sehingga mereka karena khawatir, takut. Maka tahun-tahun ini, katakan bahwa kita nih bersama dengan Tuhan menghadapi kebangkitan ya saudara. Suatu kebangkitan. Nah, jangan pernah kita khawatir dan takut. Kalau kita pelajarin lagi ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan ya saudara, seorang penginjil. Itu luar biasa ya saudara, nanti kita dengar. Di Efesus 1 ayat 20 dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Itu Yesus ya saudara. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan,
itu ada perbedaan, saudara. Kita tidak dicengkram oleh situasi kondisi dunia ini. Sehingga kita memperoleh damai sejahtera. Kita memperoleh kebebasan roh kita, ya. Enggak ditekan, enggak tertekan, enggak terpenjara roh kita. Maka ada seorang penginjil yang dari Tiongkok, dia pergumulan akan rasa bersalah, ya saudara, tekanan di dalam jiwa, penderitaan, ya saudara. Tahun 1895 berawal dari suatu pagi yang bernama penginjil itu Dorayu. Bangun dengan suatu perasaan tertuduh yang mengerikan. Dia merasa seolah-olah telah berbuat dosa yang sangat besar. Dan beban yang dipikulnya demikian berat. Dia merasa tidak akan terampuni. Perasaan bersalah itu begitu berat mencengkram penginjil ini, ya. Sebelum dia melayani, sepertinya sudah tidak ada pengampunan dan begitu mempengaruhinya secara fisik, mental. Dan kita lihat Dora belum mau berdoa dan menyerahkan ini kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa mempercayai Tuhan berarti dia harus menyerahkan segala sesuatu. Akan tetapi akhirnya dia mengalah. Dia tidak tahan lagi karena jiwanya begitu mendambakan damai sejahtera dan ketenangan di hati. Seperti situasi kondisi saat ini, ya saudara. Yesaya 38 ayat 16 dikatakan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Dorayu dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan, menyerahkan, melepaskan semuanya. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Dora mulai bangkit dan mengalami kepenuhan kasih, pengampunan. Melalui Allah, dia merasakan damai sejahtera, ya saudara. Itulah di mana kita menyerahkan. Saya masih ingat sebelum kami melayani, ketika ada Wembley, saya tuh rindu. Untuk saya itu rasa merdeka, rasa bebas, ya saudara. Rasa tidak ada kebencian. Saya mau merdeka roh ini. Saya mau merdeka hidup ini. Waktu itu ada hamba Tuhan yang bernama Wembley. Mungkin banyak orang tidak mengetahui karena itu tahun 84, 83, 84, ya saudara. Saat itu saya hadir. Dalam setiap KKR saya selalu hadir. Saya berada di tengah kumpulan orang-orang yang sakit. Tapi orang melihat tubuh saya sempurna. Seringkali saya diusir keluar. Tapi saya tetap berada di situ. Nah, pada saat Wembley itu juga, Tuhan, kalau Engkau benar Yesus, ini aku Tuhan. Rasanya saya itu tidak memiliki kemerdekaan rohku, tidak ada rasanya kebahagiaan di dalam kehidupan ini, di dalam pernikahan ini. Aku mau Tuhan, Kau merdekakan dan bebaskanku. Aku tidak mau rohku ini terpenjara. Waktu Wembley menantang, saya langsung angkat tangan. Siapa yang mau didoakan? Saya mau merdeka, saya mau bebas, saya mau bersama dengan Tuhan. Merdekakan, aku tidak mau rohku. Saudara, sekujur tubuh saya ini seperti semut. Ribuan semut, saudara. Kayaknya menjalar mau keluar. Lewat tangan, lewat apa, saya nggak tahu, saudara. Akhirnya saya dipanggil oleh Wembley untuk ke depan. Pendeta itu besar-besar badannya, ya lebih besar daripada Pak Haris. Wah, saudara, apa yang terjadi? Di situ pendeta yang membawa saya, mengantar saya ke sana berapa pendeta, itu terpental jauh karena saya itu menolak, seolah-olah roh di dalam saya itu menolak. Tapi saya itu rindu Tuhan bebaskan saya. Seperti itu, saudara. Baju saya robek. Sepatu baru yang saya baru pakai. Robek semuanya, ya saudara. Dan disitulah. Ketika kita punya kehausan.
Aku tidak mau Tuhan dicengkram ini. Rasa susah, rasa pahit di dalam hidup. Disitulah Tuhan membebaskan ya saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, di situ saya merasakan suatu kehidupan yang baru. Saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak bisa bahasa Chinese, tapi itu keluar semua ketika saya sudah pulih, bangkit. Ada orang Chinese bicara sama saya dalam bahasa Koi. Saya nggak ngerti, saudara. Tadi ibu ngomong bla bla bla, ini semuanya saya nggak tahu. Disitulah ketika kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan itu memberikan kemerdekaan. Ada transformasi Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, ya saudara. Akhirnya penginjil ini berubah. Perubahan yang berasal dari kepekaan akan dosa dan hati yang rindu menyenangkan Tuhan. Ya saudara, sama seperti Yesus yang dibangkitkan dari kematian, maka hal yang sama terjadi pula pada diri Dora. Kepekaan Dora pada dosa membawanya mengalami pengudusan oleh Roh Kudus. Pengurapan Roh Allah nyata di dalam hidup Dora. Di tahun 1920 Dora diundang ke Fuzhou untuk memberitakan Injil. Allah bekerja secara penuh kuasa lewat pelayanannya, di mana setiap orang yang hadir begitu diinsyafkan dan berpaling untuk menerima Tuhan. Ya saudara, di antara yang bertobat ada seorang wanita terpelajar dan cakap yang bernama Lin Hua Ping. Ya saudara, wanita ini pulang ke rumahnya dan melakukan suatu hal yang sangat mengagetkan keluarganya. Dia mengakui dosanya terhadap suami dan anak-anaknya kepada putranya Lin, meminta maaf karena telah menghukum dan memukulinya dengan keras. Putranya Mi To Sheng sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Apa yang membuat ibunya begitu terbuka mengakui kesalahan dan dosanya. Ni Tua Heng sangat penasaran dan tertarik untuk mencari tahu dan turut mengikuti kebaktian yang dilakukan oleh Dora. Di dalam pertemuan Injil itu, hati Ni Huang dijamah oleh firman Allah yang bekerja dengan kuat kuasanya. Seperti ibunya, dia juga memberikan dirinya kepada Tuhan. Anak ini mengubah namanya menjadi Watchmene. Wow, ini saudara pasti tahu Watchmene, ya saudara, yang merupakan salah satu tokoh yang dinobatkan oleh Christianity Today sebagai salah satu dari 100 tokoh Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20. Jadi saudara, suatu perubahan yang Tuhan lakukan menjadi terang bagi sekeliling, menjadi terang di mana mereka yang masih terpenjara, mereka masih terselubung, ya saudara. Ada kebebasan dan ada kemerdekaan. Itu luar biasa, ya saudara. Jadi kuasa penyerahan hidup menginspirasi dan membangkitkan orang-orang bagi Tuhan dan pekerjaannya. Jangan pernah kita menghakimi orang. Jangan pernah kita memfitnah orang, ya saudara. Karena firman Tuhan itu nyata. Kalau kita mau hidup baik hari depan kita, maka jagalah lidah kita. Walaupun kasat mata kita lihat tidak baik, kita perkatakan yang positif, ya saudara. Di situ saudara, waktunya Tuhan, orang-orang ini akan mengalami kemerdekaan. Lewat kehidupan kita yang menjadi terang, lewat kehidupan kita yang bicara dan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kesaksian hidup yang saudara dan saya alami. Sehingga kebangkitan itu mentransformasi banyak orang, ya saudara-saudara kekasih, itu yang luar biasa. Makanya kita perlu berdoa, saudara, berdoa, rendahkan hati kita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Makanya kita berdoa bagi pemerintah, perlu mengupayakan kelas menengah menjadi motor penggerak perekonomian, ya saudara. Kita lihat perekonomian di Indonesia yang dikatakan Sri Mulyani, krisis ini, ya saudara.
karena digerakkan oleh konsumsi. Kelas menengah dapat menimbulkan multiplier efek ya saudara. Makanya perlunya kita berdoa agar program-program seperti keluarga harapan, bantuan langsung, non tunai dan damai desa berjalan efektif ya saudara. Kita lihat presiden kita luar biasa. Dia memberikan sembako kemana-mana yang insuman boleh dibantu ya saudara. Kita lihat dia usaha, dia hanya memikirkan bagaimana rakyat ya saudara. Itu dahsyat saudara. Dari rakyat dia dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Dengar apa yang dia nasihatkan, apa yang dia perintahkan, maka kita berdoa untuk pemerintahan ini, untuk bangsa ini ya saudara, supaya para menteri kabinet, eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya bersatu membangun pemulihan bagi Indonesia ya saudara. Berdoa untuk anak-anak muda. Saudara, saya kalau mengingat pertumbuhan bagaimana sekolah anak-anak, bagaimana anak sekolah minggu, bagaimana anak-anak pemuda remaja. Karena saya menangis, saudara. Tuhan tolong Tuhan, bagaimana dengan kelanjutan anak bangsa ini yang akan meneruskan pemerintahan ini. Berdoa untuk anak-anak muda, untuk takut dan melekat kepada Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja mengurapi mereka ya, agar kemuliaan Tuhan itu dinyatakan ya saudara. Maka saya ketika mempersiapkan firman ini, Tuhan ingatkan kepada apa yang dikatakan di dalam Bilangan 14 ayat 7b. Negeri yang kami lalui untuk diintai ini adalah luar biasa baiknya. Kita tahu kalau kita renungkan Indonesia ini luar biasa, saudara. Karena Tuhan sudah membawa saya saat Tuhan pulihkan dari pendiam, penakut, nggak bisa apa-apa, pemalu, rasa nggak pandai, ya saudara. Sampai Tuhan undang ke berbagai negara menyaksikan kebesarannya. Dan bagaimana kita melihat keadaan Indonesia ini, kalau saya katakan ini benar-benar seperti tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kenapa enggak dinikmati? Tuhan sedang memulihkan umatnya, ya saudara. Dikatakan negeri yang kami lalui untuk diintai ini adalah luar biasa baiknya. Di satu sisi orang-orang biasa berkata, bisa berkata saat ini, perkataan kita, iman kita, tahun 2022 ini, rasanya mengerikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Tapi di sisi lain justru firman Tuhan katakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa baik. Kita akan merambat suatu kepada pemulihan, ya saudara. Tapi banyak orang mengatakan mana mungkin gini bla 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 ya saudara. Tapi satu waktu di firman Tuhan Musa diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan para pemimpin suku bangsa Israel untuk melihat orang-orang yang akan diutus untuk mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan pada orang-orang Israel. Itu di Bilangan 13. Setelah berkumpul ke-12 orang dari kepala-kepala di antara orang Israel itu diutus untuk pergi mengintai tanah perjanjian. Di antara mereka termasuk juga Yosua dan Kaleb. Setelah 40 hari mereka berkeliling ke seluruh negeri, mereka kembali ke Musa. Dan di hadapan Musa, Harun, dan bangsa Israel, mereka memberikan laporan. Yang 10 orang melaporkan bahwa negeri yang mereka intai adalah 10 orang mengatakan tidak baik ya. Negeri itu baik tapi sangat mengerikan sehingga mereka katakan negeri ini tidak baik untuk dimasukin. Seperti sekarang semua negara-negara tidak boleh masuk ke Indonesia. Pemerintahannya melarang mereka untuk datang ke Indonesia. Ya saudara. Tapi kita yang minoritas,
kita bersatu hati, berdoa kepada Tuhan. Tidak seperti 10 orang yang mengatakan negeri ini tidak baik untuk dimasuki. Tetapi hanya 2 orang. Ya. Minoritas banget ya saudara. Kita mau dengar suara yang banyak atau kita mau dengar orang yang memiliki iman. Pandangannya ke depan ya saudara. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa negeri ini tidak baik untuk dimasuki menurut 10 orang. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan negeri yang kami lalui untuk ini adalah luar biasa baiknya. Saudara, kita lihat Indonesia. Kita tanaman semua rempah-rempah ada di Indonesia, ya saudara. Tambang-tambang ada di Indonesia, ya saudara. Kalau saya renungkan dari 12 orang yang dikirim untuk mengintai tanah perjanjian yang 10 bicara tidak baik. Berbeda dengan 2 orang yang justru berkata luar biasa baiknya. Ya sudah seringkali orang, kita ikutin yang banyak aja. Angin lesus ke kiri ikut ke kiri. Angin lesus ke kanan ikut ke kanan. No, kita harus punya pendirian. Kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Bahwa Tuhan akan memulihkan Indonesia ini, ekonominya. Umat-umat Tuhan boleh mengalami kegirangan karena ada pemulihan, baik ekonomi, ya saudara. Walaupun secara nyata kalau kita lihat, ini duit-duitnya pada kemana semua. Duit ini sekarang lagi pergi ke medis, ya saudara. Ke medis untuk menyembuhkan bangsa ini. Untuk mereka tidak terpapar, mati oleh corona. Saudara di sini. Hanya ada 2 hal. Keuangan ini hanya sedang berpindah tempat. Tidak lagi ke industri. Tidak lagi. Jadi waktu industri orang harus jadi insinyur. Orang harus jadi kuliah yang begitu lama. Ya saudara. Tapi sekarang perubahan ini luar biasa yang membuat orang akhirnya mau gaptek, mau enggak, kita harus masuk ke digital. Ya saudara, ini yang terjadi suatu perubahan, era yang baru, yang harus kita ikutin, kita jalani. Tetapi kita tetap Tuhan apa ini? Zaman ini kenapa? Tapi mungkin lewat ini semua. Orang lewat udara, kita seperti ini, ibadah online. Nanti kita lihat Tuhan datang lewat ini semuanya ya saudara. Karena segala goncangan yang terjadi, itu semua sudah tertera di Alkitab. Jadi saudara, yang dikatakan pengintai ini, berarti ada sekitar 80% berkata tidak baik. Mau PPKM mau dimajuin aja, ada yang mau demo, mau terpapar semuanya. Pemerintah kita mau rakyatnya ini sehat semuanya. Ada aturan yang dibuat ya saudara. Tuhan, apakah juga 80% dari jemaat-jemaat yang ada akan mengatakan bahwa 2022 adalah tahun yang buruk? Apakah hanya 20% jemaat yang berkata tahun yang baik? Saya berdoa seluruh saudara, 100% saudara berkata bahwa tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa. Ke depan ini adalah tahun yang dahsyat. Karena Tuhan pulihkan semuanya. Ya saudara, kita boleh katakan bersama-sama tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa baiknya. Ada peningkatan di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, dalam pendidikan, ya saudara. Lalu menjadi pergumulan bagi kita. Mengapa yang 2 orang ini bisa berkata hal yang beda, padahal tempat yang mereka intai, tempat yang mereka lalui adalah sama dengan 10 orang lainnya. Ini menjadi pesan bagi saudara dan saya. Memasuki tahun 2022, bahwa kita harus memakai kacamata Tuhan, bahwa tahun 2022
adalah tahun yang luar biasa baiknya. Kalau ibaratkan sekarang seolah-olah kita sedang dididik, kita lagi dimurnikan, kita lagi untuk bisa melihat dan mengikuti aturan yang diberikan. Satu hal yang saya perhatikan, Tuhan terima kasih kalau saat-saat ini mereka WFH total. Karena apa? Jalanan jadi sepi. Polusi udara itu 90% bisa berkurang. Udara kita jadi bersih. Dan saya membaca bahwa apa itu yang di bumi ini sempat sudah tipis sekali, udah terjadi hampir-hampir berlubang bumi ini. Mereka katakan ahli-ahlinya bahwa itu sudah tertutup. Ya, jadi ada hal positif dan ada hal negatif. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa berpikir yang positif, saudara-saudaraku. Sehingga kita lihat kemuliaan Tuhan ini benar-benar pekerjaan pencipta Allah, langit dan bumi kita ini. Yesus Kristus Tuhan. Jadi Tuhan ini menjadi peringatan bagi setiap kita pribadi. Kita tidak boleh menghakimi, menjustify, ya saudara. Karena itu adalah haknya Tuhan. Kata menghujat di sini artinya menghina atau melecehkan. Mari kita berhati-hati pada hari-hari ke depan. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, saat saudara baca firman Tuhan, apakah saudara percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri? Amin. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah sendiri. Ya saudara. Apa yang kita baca, apa yang menjadi perintahnya adalah Dia sendiri. Kalau saudara tidak mengerti, tidak menangkap, saudara jangan melecehkan, jangan menghina. Karena ini adalah Allah sendiri. Apa yang kita baca menjadi peringatan bagi setiap kita pribadi. Jangan pernah kita menghujat, melecehkan kebenaran firman. Seolah-olah nggak ada itu firman Tuhan, nggak ada itu Tuhan. Ya, saudara jangan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan saya berubah. Saya menjadi tegar. Saya menjadi seperti wanita bulldozer. Semua karena Tuhan. Kekuatan dari Dia. Kebangkitan dari Dia. Pelepasan yang terpenjara roh ini. Terlepas semuanya. Dari kebencian. Dari sakit hati. Ya saudara. Semuanya bisa terlepaskan. Itu yang menyembuhkan kanker saya. Karena ini yang saya hadapi. Tiap-tiap orang punya kesaksian mereka yang bisa membangunkan orang, ya saudara. Sehingga terjadi pemulihan, pengakuan dosa kita, ya seperti penginjil yang dari China tadi. Mari renungkan, bawa dalam doa. Sehingga satu waktu Tuhan sendiri, ketika kita membaca firman kita, ada waktunya Tuhan itu menjabarkan itu firman. Saudara-saudara. Yosua dan Kaleb memiliki spirit yang lain, roh yang berbeda. Kita harus menjadi orang yang berbeda, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Sehingga kita membangkitkan banyak orang. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga mereka akan mencari Tuhan. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Isa Al-Masih yang akan datang kembali kedua kalinya, ya saudara. Yosua dan Kaleb ini luar biasa. Makanya saudara-saudara, ke-10 orang yang menyampaikan kabar buruk, tapi yang 2 orang memberitakan kabar baik. Dengarkan baik. Hari-hari ini kalau Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara izinkan Roh Kudus untuk berkarya penuh dalam hidup saudara, maka saudara tidak mungkin membawa kabar buruk. Tidak mungkin saudara melecehkan. Tidak mungkin saudara menjadi pemfitnah. Menjadi
memiliki perkataan yang meleter, ya saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, maka saudara akan membawa kabar baik. Saudara akan menyampaikan kepada setiap orang yang saudara jumpai, ke setiap jiwa yang Anda temukan, bahwa tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa baiknya. Tahun berkat Tuhan melimpah. Tuhan memberikan kita perlindungan, kekuatan, menghalaukan tulah, sakit penyakit, sampar seperti corona, terus bertumbuh dengan varian-varian yang terdengar, bahkan terbaca di berita, mengerikan. Tapi kita tidak takut karena we have Jesus in our life. Kita punya Roh Kudus, Tuhan udah perintahkan dan darahnya membungkus setiap rumah anak-anak Tuhan akan dilewatkan dari kematian demi kematian. Itulah yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberi kita perlindungan, ya saudara. Mari sama-sama kita beritakan ke berbagai ragam tempat yang ada. 2022 adalah luar biasa karena Tuhan menyertai kita. Ingat saudara, hanya Tuhan yang memberikan kita pemulihan, yang dapat memulihkan negeri kita, yang dapat memulihkan kehidupan keluarga, yang dapat memulihkan ekonomimu. Itulah Tuhan, saudara. Maka dikatakan bilangan 13 ayat 30 bahwa kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Mengalahkan apa? Seperti itu. Mengalahkan ketakutan, mengalahkan berita-berita yang disampaikan corona, bla 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 bla. Tapi di dalam nama Yesus, virus itu terhalau oleh darahnya yang tertumbah. Ya saudara. Spirit apa yang ada di dalam hidup mereka? Ternyata di dalam hidup mereka ada roh pemenang yang memberikan kemenangan. Ya saudara. Yang memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Makanya kita lihat sebentar lagi, kita bulan Agustus ini tanggal 1 permulaan Agustus, tapi berapa hari lagi ini kita akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang boleh dikatakan dewasa, ya dewasa. Kalau orang hidup, aduh udah jadi opa dan oma, ya saudara. Agustus 1945 Indonesia merdeka, dan pada tahun 2022 ini kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Seolah-olah kita sudah bebas dari penjajah. Sudahkah kita bebas dari rohnya menjajah banyak umat yang di bumi ini? Banyak orang-orang bangsa kita ini, saudara. Jadi, kita lihat kalau saudara masih jatuh dalam perzinahan, artinya masih ada roh perzinahan di dalam saudara. Saudara belum merdeka dari roh perzinahan. Kalau saudara masih pelit memberi, masih kikir memberi, artinya masih dijajah oleh roh pelit. Kalau masih ada dendam, kebencian, sakit hati, saudara menimbun. Set-set itu bertumbuh di dalam hidupmu dan mengubah kehidupanmu menjadi penyakit, saudara. Dari itu, mari kita mau merdeka roh kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, artinya saudara masih dijajah oleh roh yang tidak mau mengampuni. Kita masih dijajah kalau kita masih terikat pada hal-hal seperti itu, ya saudara. Biarlah pagi ini kita tidak lagi dijajah, tapi kita merdeka dan tampil kita sebagai pemenang. Ketika kita memiliki roh yang suka memberi, roh yang suka mengampuni, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita keluar sebagai pemenang, sebagai kesaksian penginjil Dora tadi, ya saudara. Maka apa yang dikatakan bilangan 14 ayat 9?
Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Roh yang nakut-nakutin ini. Ya saudara. Mereka memiliki roh keberanian. Kita harus ada apabila roh Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Ya saudara, keberanian itu ada. Dan roh di dalam kita itu lebih besar dari segala masalah dan problema yang kita hadapi. Karena dia memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Ya saudara, kita lihat aja pada saat pemulihan yang akan dibuat oleh Tuhan untuk bangsa, untuk umat ciptaannya. Mengandung aja udah heboh, rame banget ya saudara. Udah tantangan-tantangan ya saudara. Dan Maria adalah benar-benar wanita pilihan untuk mengandung, melahirkan. Ya saudara, kita lihat tantangan begitu berat. Hanya karena untuk memulihkan umatnya di bumi. Sampai dia rela mati, dia rela dirajam tubuhnya tanpa dia melakukan dosa. Nah, makanya jangan kita dosa apa ya orang itu kok ngalami seperti itu, orang itu kok sakit seperti ini, orang ini kok jangan kita jadi hakim, saudara. Kalau kita lihat bagaimana Tuhannya, adakah dia salah? Sampai dia diadili, sampai dia dicambukin, darahnya mengalir keluar. Adakah dia punya darah itu untuk memulihkan saudara? Darah itu untuk membersihkan hidupmu. Darah itu bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakitmu, saudara. Maka kesimpulan, roh Tuhan ada pada kita. Ya, ada 3 perkara. Roh Tuhan ada pada kita. Kedua, kita ini lebih daripada pemenang. Ya, saudara, ingat. Yang ketiga, ada roh kebenaran, keberanian. Saudara. Maka saya katakan, orang lihat background saya, nggak mungkin jadi seperti ini. Tapi karena roh Tuhan yang ada di dalamku, yang memerdekakan saya menjadi orang yang terus menerobos. Karena kita percaya, kita bersama Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Ya saudara. Jadi jangan pernah kita mau takut ya saudara. Apa yang dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya saudara ingat, kalau saudara takut, namanya manusia, saudara, tidak ada satu manusia pun yang tidak takut dan khawatir. Tapi kita punya firman Tuhan, kita punya roh Tuhan. Maka di situ kita bisa katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketentraman. Makanya hafal ini firman, perkatakan ini firman. Ketakutan, kegelisahan akan hilang dari hidupmu. Sehingga ada damai sejahtera yang melingkupi kehidupanmu. Ya saudara, maka ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan. Apa yang dikatakan di Wahyu. Ya saudara, apa yang dikatakan di Wahyu 3. Bentar ya. Saya buka Alkitab saya. Apa yang dikatakan di Wahyu. Wahyu 3. Ini luar biasa untuk diingat semuanya ya saudara. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan dalam keadaan situasi kondisi seperti ini orang sering mengira Tuhan ini nggak ada ya kalau kita sengsara begini ya, dipecat, di PHK. Tuhan ini ada nggak ya? Ingat, kita mesti berpikir positif, berkata positif ya saudara. Maka dikatakan di Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku, setia kepada firman Tuhan,
untuk tekun menantikan aku, berarti tekun menantikan Tuhan, pertolongan itu pasti datang, ya saudara. Maka aku akan melindungi engkau dan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bukankah ini sudah datang ke seluruh dunia? Wabah corona yang seolah-olah tidak bisa terhapuskan. Ya saudara. Tapi firman Allah kata, aku akan menyertai, aku akan melindungi, aku akan menjauhkan, aku akan memberi perlindungan engkau dari hari pencobaan ini. Jadi kita tetap setia, tetap tekun, tetap ada di dalam Tuhan ya, karena roh Tuhan Allah ada padaku. Karena Tuhan mengurapi aku. Ya saudara, disitulah kita jangan pernah takut. Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka ayat yang penutup Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Tolong Sensen. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Mari bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi di kekelaman, dalam kekelaman ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itulah saudara firman Tuhan yang boleh membangunkan saudara dan saya untuk kita tidak terpaku dengan kondisi seperti ini. Kita perkatakan yang positif, kita berdoa Tuhan yang memerdekakan, Tuhan memerdekakan bangsaku, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan bangkit oleh karena campur tangan Tuhan. Setiap lutut akan berturut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saudara-saudara kekasih, inilah firman Tuhan yang boleh menjadi sandaran bagi saudara. Maka apa yang dikatakan, ini yang akhir daripada akhir, saudara, 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Inilah firman Tuhan yang boleh saudara renungkan, saudara dengarkan bahwa kita merdeka di dalam Tuhan. Dia, Yesus yang bangkit, mentransformasi rohnya yang membangkitkan kita dari keterpurukan, dari ketakutan, ya seperti penginjil Dora yang merasa dia berdosa. Mungkin saat ini di keluarga-keluarga, ya saudara, mari kita mau mengakui semuanya. Maka akan terjadi perubahan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.